Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Coba lihat sekelilingmu, apa ada bangku yang kosong? Penuh semua, berarti hari ini berangkat semua ya? Sehat semuanya berarti ya? Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk ketuanya silakan dipimpin Mas kalian untuk berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita bisa mendapatkan kelancaran, kesehatan, ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran di sekolah ini. Karena aku sekalian untuk agar kamu memiliki jiwa nasionalisme, mari kita sejenak berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional, lagu Tanah Airku. Jadi lagu Tanah Air ini ciptaan Ibu Sud ya. Kalau boleh Pak Andri Indra, ciptaan Ibu Sud ini menciptakan lagu ini saat zaman India itu ada di luar negeri. Dia rindu dengan Indonesia. Terciptakan lagu ini. Jadi mudah-mudahan lagu ini bisa mengingatkan kalian terhadap tanah air kalian, yaitu tanah air Indonesia. Hari ini kita belajar apa sih? Ada yang tahu? IPA. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Andrea, kita akan belajar IPA, yaitu dengan topik yang akan kita belajar yang pertama adalah sistem rangka dan fungsinya, tulang, kelainan pada tulang, dan cara menjaga kesehatan tulang. Nah sekarang, apa itu rangka? Rangka apa Pak? Siapa yang tahu rangka? Bagian tubuh kita ini yang menyusun tubuh kita nih, rangka. Rangka itu kayak tulang, ya. Ada macam-macam tulang. Nah, mungkin kalian belum semuanya hafal macam-macam tulang, ya, karena kalian juga belum melihat secara langsung. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka? Kira-kira untuk apa? Untuk bergerak. Apa lagi? Bergerak, terus melindungi apa? Oh iya, sudah ada yang tahu, bagus. Nah sekarang bagaimana rangka itu bisa membantu kita bergerak? Bagaimana itu rangka bisa bergerak? Nah, ada sendi, ada otot. Nah, untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini kita akan dalam pembelajaran kali ini kita ada tujuan pembelajaran pada hari ini itu murid dapat menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran ini kalian harus bisa menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, murid dapat menjelaskan bahwa beberapa jenis tulang menyusun rangka tubuh manusia dengan benar. Tujuan yang ketiga, murid dapat menjelaskan kelainan pada tulang. Maksudnya apa? Tentang penyakit-penyakitnya. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran ini, kita akan langsung masuk ke pembelajaran. Nah, ini Pak Guru punya video pembelajaran. Kalian boleh simak ya, dilihat, dicermati mana-mana ada yang penting. Karena ini sebagai media kamu belajar ya. Nanti setelah itu Pak Guru siapkan LKPD untuk kalian. Udah.
Tapi sebelum itu Pak Guru sudah membagi kelompok kalian ya. Ada berapa kelompok ini? 6 kelompok. Ya. Nanti setelah melihat video ini, Pak Guru harap kalian sudah bisa menjawab pembelajarannya atau pertanyaan-pertanyaannya. Siap ya? Mari kita lihat bersama. Halo teman kece, pernah nggak kalian berpikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tenggorok, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan dahan. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangkah dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang dada, hidung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk terletak pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah tiga pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemah luar, dan tulang hidup. Tulang panggul berfungsi menjaga berat tubuh, melindungi kandungan dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan berfungsi dari tulang atas, tangan tulang hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang telinga betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot duri. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot duri. Otot duri berbentuk silindris dengan pola gerak. Otot ini bekerja di bawah kesadaran artinya tubuh bergerak karena menopang yang ingin digerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bicep dan tricep. Ketika mengangkat lengan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot tricep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bicep relaksasi dan otot tricep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak melingkar. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi eksel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi eksel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang pengubil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang-tulang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang-tulang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dengan bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, mengalami ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Bagian tulang mana yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawaban di kolom komentar ya. Kalau mau latihan tentang alat gerak, kunjungi website Kejacita.id atau download aplikasi Kejacita di Play Store. Oke, tadi dari video pembelajaran tadi, kalian pasti sudah mendapatkan tambahan, sudah belum? Sudah tahu apa yang namanya rangka? Sudah tahu bagian-bagiannya? Oke, setelah ini Pak Guru akan untuk mengecek hasil pengetahuan kalian, sebagaimana apa namanya kalian dalam pembelajaran ini memahami atau tidak. Pak Guru akan membagikan LKPD. Nanti tugasnya, ini tugasnya silakan didiskusikan per kelompok. Nanti mana bagian-bagian tulang yang kalian selesaikan, misalkan ini tulang dada, tulang selangkah, tulang apa, kalian tarik garis dan ini didiskusikan per kelompok. Setelah didiskusikan, nanti perwakilan akan mempresentasikan melalui aplikasi whiteboard.
Paham tugasnya? Paham tugasnya? Sebelah sini paham tugasnya? Paham tugasnya? Sekarang Pak Guru bagi kelompok. Silakan didiskusikan ya, semuanya saling berpendapat, saling aktif, harus aktif dan semuanya harus memberikan peran ya, kerjasama. Waktunya hanya 10 menit ya. Setelah 10 menit kalian akan presentasikan. Silakan bisa digaris ya, yang rapi ya. Boleh pakai warna pensil warna biar lebih kelihatan. Yang lain harus aktif membantu. Kelompok sini sudah sampai mana? Ya, semuanya partisipasi aktif ya, saling kerjasama, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Sudah sampai mana? Sudah berapa? Ulang yang dijawab? Baru 2. Ayo yang lain saling kerjasama aktif. Jadi biar bisa memahami semuanya. Sudah berapa jawaban? Ya. Ya, semuanya harus aktif saling kerjasama ya. Karena harus bergerak semuanya. Kelompok sini gimana? Sudah sampai mana? Ya, yang teliti ya. Warnanya ya. Yang penting harus berpartisipasi aktif, yang lain sudah tahu. Yang sebelah sini ya sudah sampai mana? Kerjasama ya, jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Jadi semuanya memahami, harus didiskusikan. Tulisan ini. Oke, sudah selesai semuanya? Coba kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Yang penting sudah selesai, tapi ingat, sudah benar-benar selesai atau tidak, dicek kembali sebelum nanti dipresentasikan. Oke? Tua maju. Jangan. Oke, silakan sini. Silakan. Sini. Melebar. Kalian punya jari berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian anggap ini kalau ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Paham? Nanti untuk yang menang duluan itu yang akan maju pertama. Ya, untuk mempresentasikan ya. Semuanya 1, 2, 3. Nah, yang kamu jawab itu semuanya ditambahkan, bukan dikalikan. Iya, semuanya ditambahkan. Paham? Paham? Siap ya? Pak Guru yang hitung ya. Kalian harus jumlahkan semuanya sama jari kamu. Yang begitu terjawab, Pak Guru kasih kesempatan untuk mempresentasikan. Siap? 1, 2, 3. Ya, ini pertama, silakan untuk pertama. Kelompok 5 ya, 6 ya. Menang jadi akan menjadi pertama. 11. Ulangi kita. Ini perkalian, kalian ini perkalian. Cuma durasi ya. Siap, 1, 2, 3. Ya. Terakhir kelompok berapa nih? 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kelompok 6 mau mempresentasikan, nah silakan. Diskusi tentang apa? Oke, silakan. Itu ada laptop, silakan diaplikasikan, nanti hasil jawabannya akan muncul di layar. Nanti yang lain, kelompok yang lain sudah memperhatikan ya, biar sekalian mengoreksi juga bagaimana apakah betul atau tidak.
Nah, sekarang kalau sudah silakan kirim jawabannya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Oke, untuk kelompok berapa? Kelompok 6 mendapatkan skor 16 per 18 dari yang waktu 2 menit 52. Tadi masih ada kesalahan ya, ditulang apa? Lebih dan tulang ke kering ya. Itu sebagai bahan pembelajaran. Oke, silakan kasih tepuk tangan buat kelompok. Silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3, maju ke depan. Semuanya. Perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersatukan. Oke, silakan laptopnya sebelah sana. Silakan dibagi tugas siapa yang mengoperasikan. Oke, untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 mendapatkan skor 18 ke 18, jadi betul semuanya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini sudah paham semua ya? Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok yang ketiga, kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hasil diskusi sistem makan. Semua kita lihat sama-sama. Coba Pak Bulu akan kirim jawaban. Sudah ya? Gimana? Sudah? Sudah? Oke, betul semua. Kasih tepuk tangan. Kelompok berapa? 4. Silakan boleh kembali. Selanjutnya kelompok. Oke, silakan laptopnya sebelah sana. Kalian bisa bersama untuk memanfaatkan platform digitalnya. Ke depan sana, kita akan lihat hasil jawaban kalian. Oke, betul semua kan? Betul. Terima kasih dari kelompok berapa? Kelompok 1 silakan kembali. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ikut presentasikan hasil diskusi tentang sistem ramalan. Oke, silakan itu laptopnya. Kalian bisa mencoba menggunakan platform digital biar kalian lebih bisa mengedit. Oke, untuk kelompok 2 sudah selesai. Tinggal kita kirim jawabannya. Ayo kita lihat sama-sama jawaban kalian. Kita coba kirim jawabannya. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk semuanya mendapatkan skor sempurna. Oke, silakan. Silakan kelompok terakhir. Kelompok terakhir harus semangat untuk mempresentasikan ya. Hasil diskusi kami tentang hak manusia.
Oke, sudah siap? Oke, itu ada laptop, silakan bisa ditampilkan di layar. Oke. Kalau sudah, kita akan lihat jawaban kelompok terakhir nih. Apa kelompok terakhir bisa sesuai jawabannya? Jawabannya betul semuanya. Yuk kita lihat pada layar semuanya ya. Oke, betul semua? Ya, beri tepuk tangan. Berdiri. Nah, kita sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, kita akan bagi dulu. Nanti kita akan joget chicken banana. Kalau oke. Chicken. Yuk. Banana. Lagi. Oke, tepuk tangan. Sudah fresh semuanya ya, sudah fresh ya. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, tadi kalian sudah SBQ bersama agar kalian lebih fresh lagi. Nah, sekarang Pak Andri ini kebetulan akan mengundang guru tamu nih. Pak Andri berminta berkolaborasi dengan guru PJOK. Nah, kebetulan kita akan undang tamu guru PJOK tersebut ya. Kita beri tepuk tangan dulu yuk buat Aga. Jadi, selain Pak Andri mengajarkan IPAS, nanti Pak Agam juga akan memberikan materi tentang apa? Tentang menjaga kesehatan tulang. Jadi kalian harus memperhatikan karena banyak kelainan-kelainan tulang. Jadi karena Pak Andri belum memahami cara menjaganya, Pak Andri berkolaborasi dengan Pak Agam dulu. Sebelumnya nanti Pak Agam silakan boleh memperkenalkan diri Pak Agam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke, Pak Agam akan kenal dulu. Nama saya biasa dipanggil Pak Agam ya. Sudah kenal semua? Ya. Atau ada yang kenal, ada yang tidak. Nah, Pak Agam di sini akan menjelaskan terkait dengan cara menjaga agar tulang kita tetap sehat. Nah, Pak Agam akan menjelaskan cara menjaga kesehatan tulang bagaimana sih diantaranya. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang. Seperti apa? Ya betul, tadi kalsium. Terus contohnya apa? Susu sapi, apa lagi? Susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacang, sayur hijau, sardin. Ya, benar. Sekarang selanjutnya mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara apa? Berjemur di pagi hari selama 20 sampai 30 menit serta mengkonsumsi salmon, ikan kembung dan telur. Nah, berjemur 20 sampai 30 menit itu kita sebenarnya sudah sering melakukannya pada saat jam pelajaran sekolah. Ada di pagi hari kita melakukan 20 sampai 30 menit kita di lapangan, beberapa aktivitas belajar di lapangan itu yang termasuk juga dapatkan asupan vitamin D yang cukup. Terus apa? Olahraga teratur. Olahraga teratur itu olahraganya rutin. Berlari bisa, berlari bisa, tapi dengan kondisi teratur. Misalkan seminggu bisa bermain sekali, tapi dilakukan secara rutin. Tidak. Ini minggu olahraga nanti udah lama olahraga, kemudian nanti itu namanya tidak teratur. Harus teratur. Sekarang menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang. Maka makan kecepatan. Ya, siapa yang tidak? Silakan siapa yang bisa Coba. Ya. Mau mencontohkan sikap posisi duduk yang benar. Ya, posisi postur tubuh yang baik. Yang pertama, posisi sikap duduk terlebih dahulu, badan tegak. Nah, tegak ke depan seperti ini, tidak membungkuk terlalu lama. Nah, jadi harus tegak ini yang agar tidak menyebabkan kelainan pada tulang. Terus tidak menundukkan leher terlalu lama. Contohnya menundukkan leher terlalu lama seperti ini. Ini nggak baik. Ini dilakukan selama 1 jam, 2 jam, 3 jam itu. Terus posisi dan siap dan leher. Bisa dilihat coba samping coba. Di samping lagi ya. Teman-teman lihat. Ya. Ya kalau ada meja juga di sini kan bisa ada meja. Nah kita yang belajar misalnya. Nah posisinya.
Nih, posisi yang benar coba. Nah, pandangannya ke depan. Pandangannya ke depan. Tapi banyak anak-anak yang biasanya berunduk gitu itu sebenarnya nggak baik. Ini bapak pelayanan pada pulang. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Mungkin itu saja yang Pak bisa sampaikan kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Gimana penjelasan dari Pak Agam? Ada pengetahuan baru? Ada ilmu baru? Oke, kita ucapkan dulu terima kasih sama-sama ya. Terima kasih Pak Agam. Terima kasih Pak Agam. Baik anak-anak sekalian, tadi Pak Agam sudah menjelaskan tentang yang namanya apa? Menjaga apa? Kelainan-kelainan agar terhindar dari kelainan-kelainan tulang, ya. Menjaga agar kelainan-kelainan tulang itu tidak terjadi pada kalian, seperti cara duduknya bagaimana, cara ininya bagaimana, ya. Jadi setelah itu sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan memberikan evaluasi karena kalian nanti sudah disampaikan semuanya untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian sebagai umpan balik dari kalian. Kalian pengen tahu seberapa mana pengetahuan kalian yang sudah kalian dapatkan. Sekarang kalian bisa kerjakan lembar kerja evaluasi yang sudah Pak Guru bagikan di halaman 22. Sudah semuanya? Oke, silakan dikerjakan dengan waktu 20 menit. Oke, tugas tadi sudah kalian kumpulkan, nanti Pak Guru akan koreksi hasil pekerjaan kalian. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Pak Guru akan bertanya pada kalian semuanya. Kira-kira dari awal sampai tadi pembelajaran apa? Kira-kira dalam pembelajaran ini apa yang kalian sukai? Coba. Saat apa? Oh, saat belajar menggunakan laptop, pakai presentasi, yang pakai aplikasi pakai tulang itu ya? Ya, terus apa lagi? Yang kamu sukai? Oh, saat belajar menggunakan video, kalian lebih ceria, lebih jelas ya, karena ada media-media videonya. Terus apa lagi yang kalian suka? Apa lagi? Pak Guru baru, oh yang ada Pak Guru baru ya. Biasanya kan Pak Gurunya cuma satu. Tapi hari ini ada Pak Guru baru, yaitu guru tamu, yaitu Pak Agam. Nah, oke, selanjutnya Pak Guru pengen tahu bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Selain senang, Pak Guru pengen kira-kira dalam pembelajaran kali ini, kalau kamu punya apa namanya tanda cinta, love, kamu punya 5, 1 sampai 5. Kira-kira dalam pembelajaran hari ini kamu mau ngasih tanda cinta berapa? 5. Oke, silakan kita buat kita semuanya. Oke, selanjutnya tadi pada intinya dalam sistem langkah itu, ya. Tadi kita belajar apa sistem? Langkah. Tadi belajar apa? Ulang, ada sedih, ada penyakit-penyakit. Terus pada intinya kita harus apa? Menjaga kesehatan tulang dengan tadi, ya, berjemur, makan makanan apa? Kalsium, terus olahraga teratur, terus apa postur tubuhnya? Baik, anak-anak semuanya, kalian sudah belajar tentang sistem langkah. Pak Guru akan memberikan tugas kalian proyek, yaitu membuat replika tangan. Silakan kalian boleh dikerjakan di rumah. Untuk replika tangannya, nanti pertemuan lusa depan kalian dibawa. Siap? Bisa? Bisa. Oke. Untuk karena itu Pak Guru akhiri, silakan untuk ketuanya berdoa dulu untuk selesai. Berdoa mulai. Oke, Pak Guru cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.